Cerita dimulai ketika seorang guru menjalani rutinitas hariannya, mengajar bahasa Inggris di kelas yang tidak kondusif. Ia adalah Shin Soi, seorang guru muda yang tidak dihormati oleh para siswanya. Pertemuan dengan kepala sekolah juga tidak membantu, di mana secara tidak langsung Soi disalahkan karena tidak memiliki kualifikasi yang bagus sebagai guru. Terlebih dia hanya lulusan kampus biasa walaupun itu di Amerika. Saat pulang ke rumah malam itu Soi menemukan sebuah paket yang tersimpan di depan pintu rumahnya. Soi menelepon bibinya, untuk berterima kasih atas berbagai produk dan barang-barang yang dia terima itu. Setelah membongkar isi paket tersebut, Soi menemukan sebuah buku antologi yang dia buat saat duduk di bangku kelas 1 SMA. Bibinya berkata bahwa dia menemukan buku itu saat membersihkan perpustakaan sekolah, tempat di mana Soi pernah menuntut ilmu saat tinggal di desa. Buku itu membawa kembali kenangan masa lalunya saat dia berusia 17 tahun. 16 tahun yang lalu tepatnya di desa Nunsan, Soi remaja terpaksa harus pindah ke desa tersebut untuk tinggal bersama paman dan neneknya selama beberapa bulan. Setelah dijemput oleh pamannya, Soi terus mengeluhkan keadaan desa tersebut, yang dianggap sangat bau dan tidak nyaman. Setibanya di rumah, Soi disambut oleh neneknya yang sangat perhatian dan peduli kepadanya. Ketika paman Soi merawat 2 kambingnya yang berharga, dia mengajak Soi pergi ke kota untuk membelikannya seragam sekolah resmi. Soi tidak pindah ke desa itu untuk diam, dia harus melanjutkan sekolahnya walaupun hanya sementara. Meski awalnya menolak, Soi tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Malamnya Soi mencari sinyal handphone untuk menelpon ibunya, mengeluhkan suasana dan lingkungan desa yang sangat tidak nyaman. Soi meminta ibunya untuk segera menjemputnya. Ibunya yang sibuk berkata kepada Soi untuk bersabar, dan menerima semuanya untuk sementara. Sebelum akhirnya dia menutup panggilan dengan tergesa-gesa, Soi marah dan kecewa merasa dirinya telah dicampakkan dan dibuang ke tempat tersebut. Ketika Soi pertanyakan posisinya, dia melihat seorang pemuda di dekatnya telah membakar jerami. Mereka melirik satu sama lain untuk sesaat, sebelum akhirnya pria itu pergi. Hari Senin pun tiba, Soi datang ke sekolah barunya menggunakan seragam lama. Di hari pertamanya itu selain memperkenalkan dirinya ke kelas, dan dia membuat peringatan kepada semua orang untuk tidak memperhatikannya. Dengan angkuhnya Soi berkata bahwa dirinya akan segera pergi ke Amerika dalam beberapa bulan, jadi siswa lain tidak perlu berurusan dengannya. Soi duduk di bangku paling belakang, melamun dengan santai dan tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar. Teman sekelas Soi yang secara kebetulan adalah pemuda pembakar jerami di malam sebelumnya, mencuri pandang padanya, dan memperhatikannya. Di jam istirahat beberapa teman sekelas Soi menghampirinya dengan kagum, dan memuji penampilannya yang sangat keren. Mereka terus mengoceh menggunakan dialek pedesaan, membuat Soi kesal dan akhirnya tidak tertarik berbicara dengan mereka. Satu teman lainnya yang tidak terima dengan sikap angkuh Soi marah. Dia berkata untuk tidak merasa paling istimewa kepada Soi. Ketika mereka akan bertengkar, Jin Hyun, pria pembakar sebelumnya, menghentikan mereka berdua karena jam istirahat sudah selesai. Saat guru mereka memasuki kelas, Soi memperhatikan Jin Hyun dan berkata, "Jadi itu kau, pria yang sudah membakar jerami?" Tapi Jin Hyun tidak menanggapinya. Sebelum sekolah berakhir, wali kelas mengingatkan mereka tentang proyek antologi kelas yang harus segera digarap. Antologi adalah kumpulan karya tulis seperti kesan dan pesan dari setiap siswa, di mana nantinya pesan itu akan disusun ke dalam sebuah buku. Wali kelas mempercayakan proyek itu kepada Jin Hyun. Selaku murid terbaik di kelasnya, seperti yang sudah diputuskan, Jin Hyun adalah pemimpin proyek, tapi harus ada orang yang membantunya. Ketika gadis sebelumnya yang hampir bertengkar dengan Soi menawarkan diri, wali kelas menolaknya karena tahu bahwa gadis itu hanya ingin mendekati Jin Hyun. Karena tidak ada yang menawarkan diri lagi, Jin Hyun menunjuk Soi untuk membantunya dalam proyek tersebut. Soi jelas menolak, tapi dia tidak punya pilihan lain. Ketika wali kelas menyetujuinya, Soi menegaskan bahwa dia tidak mau membantu proyek antologi tersebut, dengan alasan dia akan segera pergi ke Amerika. Jin Hyun tidak mendengarkannya dan berpendapat bahwa dia bisa mengerjakannya sebelum berangkat ke Amerika. Keesokan harinya di sekolah, musuh Soi mengungkit latar belakang ibunya yang bercerai dan pergi ke Amerika untuk menikah lagi. Dia mengetahui itu dari rumor yang beredar, karena ternyata ibu Sai cukup terkenal di desa tersebut. Usai mengancamnya untuk tidak mengerjakan proyek antologi dengan Jin Hyun, bukannya takut, Soi malah merasa tertantang untuk melakukannya. Dia berjalan ke arah Jin Hyun yang sedang bermain basket dan berkata bahwa dia akan mengerjakan proyek itu dengannya. Pada akhirnya musuh Soi mengajaknya pergi ke tempat sepi, untuk bertarung satu sama lain. Mereka berkelahi berguling di lumpur dan saling menarik rambut. Soi memperingatkan musuhnya untuk tidak pernah menggosip lagi tentang ibunya, begitu juga dengan musuhnya yang memberi peringatan untuk tidak mendekati Jin Hyun. Soi berkata bahwa dia tidak tertarik dengan Jin Hyun, karena lelaki sepertinya ada banyak di kota Seoul.
kota asalnya itu. Musuhnya membela saat dia berkata, bahwa Jin Hyun itu pria yang berbeda, dia adalah pria yang baik dan rajin beribadah. Perkataan itu membuat Soyi berpikir dua kali karena tempo hari dia melihat Jin Hyun membakar jerami warga, yang dimana itu merupakan tindak kejahatan. Pada akhirnya mereka semua pergi dengan lukanya masing-masing. Soyi kembali ke rumah setelah pertarungan, neneknya sangat khawatir sementara pamannya tidak terkejut, seolah dia sudah menduga hal itu akan terjadi cepat atau lambat. Keesokan harinya di sekolah Jin Hyun mendekati Soyi untuk membahas proyek antologi. Musuh Soyi tidak menyukai hal itu dan mulai mengganggunya. Kesal dengan perbuatannya Soyi menarik kembali kata-katanya dan berteriak bahwa dia tidak akan membantu proyek antologi lagi. Ia meninggalkan ruangan yang kemudian diikuti oleh Jin Hyun. Pelajaran penjas dimulai dan semua siswa berkumpul di lapangan. Guru mereka meminta siswa untuk melakukan permainan. Jin Hyun dan Soyi ditunjuk sebagai contoh, untuk menjelaskan aturan permainan yang akan mereka lakukan di hari itu. Soyi dan Jin Hyun dipasangkan bersama. Permainan ini adalah anak laki-laki harus melindungi pasangan perempuan mereka agar tidak terkena bola. Soyi menolak perlindungan Jin Hyun, dia bermain dengan bebas menangkap bola dan menghindarinya seorang diri. Namun di beberapa kesempatan Jin Hyun menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Soyi. Dalam usahanya untuk membantu Soyi menghindari bola, Jin Hyun menariknya dan membuat mereka berdua terjatuh di lapangan. Kejadian itu mempengaruhi Soyi dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia memukul meratap dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Paman Soyi memperhatikan perilaku aneh dan menggodanya, berkata bahwa sepertinya ada angin yang masuk ke pintu hati Soyi dan membuatnya jatuh cinta. Keesokan harinya di sekolah Jin Hyun mengingatkan kelas tentang tugas mereka untuk proyek antologi. Setiap siswa harus menuliskan mimpi mereka di masa depan ke dalam kertas yang sudah disiapkan. Jin Hyun meminta para siswa untuk jujur dan bersungguh-sungguh lalu meminta mereka untuk mengumpulkannya besok kepada Soyi. Tidak lama dari itu wali kelas datang mengingatkan para siswa bahwasanya nilai ujian sudah keluar, dan pertemuan orang tua guru akan segera berlangsung. Dia juga memberi selamat kepada Jin Hyun karena kembali menjadi yang pertama di seluruh kelas. Soyi terkejut tidak menyangka, karena menurutnya itu berbanding terbalik dengan perilaku Jin Hyun saat membakar ladang milik warga. Jin Hyun membawa hasil ujian kepada ayah tirinya, tapi dia tidak terlalu senang dengan prestasi tersebut. Sebaliknya ayah tirinya mengingatkan Jin Hyun bahwa dia tidak perlu belajar dengan baik, karena pada akhirnya dia tidak akan dikirim ke perguruan tinggi, karena mereka tidak punya uang untuk mengirimnya ke sana. Jin Hyun kecewa dengan tanggapan tersebut, dia mengendarai sepedanya untuk mencari udara segar. Jin Hyun terlihat stres menanggapi itu semua. Hal inilah yang memicu dirinya untuk membakar jerami di malam saat dia bertemu dengan Soyi. Sebelum tidur di malam itu Soyi mengingat kembali kata-kata Jin Hyun tentang mimpi di masa depan untuk proyek antologi mereka. Soyi mempunyai mimpi tersendiri, tapi dia bingung bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam kata-kata. Di kelas sains keesokan harinya Soyi dan Ji Hyun dipasangkan bersama sebagai tim. Untuk eksperimen lab, mereka ditugaskan untuk mengetahui golongan darah masing-masing. Saat bekerja sama, salah satu teman sekelas menghampiri mereka dan bercerita bahwa dia telah mendengar rumor tentang lab tersebut yang nampaknya berhantu. Soyi tidak terkejut, karena itu adalah rumor basi yang ada di setiap sekolah manapun. Tapi dia mempunyai ide bahwa rumor itu bisa diangkat menjadi konten untuk proyek antologi mereka. Setuju dengan ide tersebut Jin Hyun dan Soyi datang ke sekolah di malam hari, menunggu di lab bersama untuk memastikan kebenaran rumor itu. Saat menunggu mereka terlibat percakapan yang tulus dan jujur satu sama lain, mulai dari prestasi Jin Hyun pertemuan pertama mereka, hingga impian di masa depan. Kau pasti bahagia ucap Soyi, yang mengira bahwa Jin Hyun akan dengan mudah memasuki universitas manapun dengan prestasinya. Jin Hyun hanya menghela nafas mengingat keadaannya tidak semudah itu. Soyi sendiri tidak tahu harus masuk ke universitas mana setelah lulus nanti. Kemudian dia bercerita bahwa impiannya adalah tidur selamanya dan tidak pernah terbangun. Tentu saja dia tidak bisa menulis itu untuk proyek antologi mereka. Ji Hyun bertanya lantas apa mimpimu saat masih kecil? Soyi belum begitu terbuka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Jin Hyun berkata bahwa dia sudah mengetahui semuanya, karena dia bisa merasakan perasaan Soyi saat pertama kali melihat wajahnya. Momen tersebut terganggu oleh beberapa kebisingan dan sinar lampu dari luar lab. Langkah kaki yang mereka dengar semakin mendekat, tapi bukannya hantu yang ditemukan melainkan wali kelas mereka dan paman Soyi. Soyi membicarakan kejadian itu dengan pamannya setelah mereka pulang. Paman Soyi yang bekerja sebagai penjaga sekolah menjelaskan bahwa dia sedang berpatroli dengan wali kelas Soyi. Mereka sebenarnya memiliki perasaan romantis satu sama lain, dan nampaknya wali kelas itulah yang menjadi bibi Soyi di masa depan.
Paman Soyi mengubah topik dan berkata, bahwa sepertinya Soyi sudah mulai menerima kehidupannya di desa berkat Jin Hyun, tapi dia menyangkalnya dan tetap diam. Jin Hyun kembali ke rumah dan menemukan orang tua tirinya berdebat tentang dia. Ibu tirinya berteriak bahwa dia tidak mampu lagi untuk mendukung Jin Hyun. Dia meminta agar Jin Hyun dikembalikan kepada ibu kandungnya. Ayah tirinya berkata bahwa Jin Hyun sudah pernah mencoba mencari ibu kandungnya tapi dia kembali karena tidak berhasil menemukannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan jika sudah seperti itu. Ji Hyun yang kesal pergi meninggalkan rumahnya tanpa sepatah kata pun. Dia mengendarai sepedanya dengan marah, menjatuhkan diri dengan sengaja dan meratapi nasibnya. Sementara itu Soyi mulai penasaran dengan Jin Hyun dan ingin tahu seperti apa orang tuanya. Paman Soyi bercerita bahwa berdasarkan apa yang dia dengar, orang tua Jin Hyun pada umumnya tampak seperti orang baik. Entah apa yang mendasari Soyi untuk menanyakan hal itu, pamannya beranggapan bahwa Ji Hyun adalah cinta pertamanya. Soyi dengan cepat menyangkal pendapat itu, tapi kemudian dia bertanya apa arti dari cinta pertama. Apakah itu pertama kalinya jatuh cinta atau pertama kalinya punya perasaan mendalam? Paman Soyi menjawab dengan singkat bahwa itu adalah perasaan suka terhadap seseorang untuk pertama kalinya, seperti halnya menyukai musik saat pertama kali mendengarnya. Keesokan harinya Soyi dan Jin Hyun pulang sekolah bersama. Mereka membaca beberapa mimpi yang ditulis teman sekelas mereka untuk proyek antolog. Jin Hyun belum bisa memutuskan apa yang akan mereka tulis di proyek tersebut. Hari berikutnya Soyi melihat langsung bagaimana Jin Hyun taat beribadah di sebuah gereja. Keesokan harinya di sekolah Jin Hyun mengumumkan bahwa proyek antologi mereka akan segera tuntas. Semua orang menyelesaikan tugas itu dengan mudah sementara Soyi dan Jin Hyun masih kesulitan untuk menyelesaikannya. Latar belakang kehidupan mereka yang bermasalah menghambat cita-cita dan keinginan mereka untuk masa depan. Setelah kelas selesai mereka terus mengerjakan proyek antologi bersama. Dengan selembar kertas yang berisi impian semua orang keduanya memutuskan bagaimana mereka harus menyusun dan menghias buku itu. Jin Hyun menemukan kertas Soyi yang berisi harapan agar mimpi sebelumnya tidak tercapai. Sementara itu Jin Hyun sendiri belum menuliskan apapun. Dia baru saja menandai satu titik di kertasnya. Soyi merasa malu dan dia ingin merubah jawabannya tapi Jin Hyun tidak mengizinkan hal itu. Malam harinya Soyi bertanya pada pamannya, apakah dia harus membeli seragam sekolah resmi atau tidak. Nampaknya Soyi mulai menyukai desa, dan dia benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Keesokan paginya di sekolah Soyi ditegur gurunya karena tidak mengenakan seragam resmi. Meski sudah lama bersekolah, Soyi membela diri dengan penjelasan bahwa dia hanya sementara sekolah di sini. Jin Hyun datang dari belakang dan berusaha membela Soyi, tapi dia tidak berhasil. Merasa kesal karena Soyi terus menatapnya, guru sekolah mengungkapkan bahwa ibu Soyi adalah kenalannya saat SMP. Tanpa tahu diri guru itu berkata bahwa ibu Soyi meninggalkannya di desa ini untuk menikah dengan pria baru di Amerika. Terluka dan malu Soyi pergi meninggalkan semua orang yang melihat keributan itu. Jin Hyun mengejarnya tapi Soyi menyuruhnya untuk pergi, karena dia tidak mau dikasihani. Sepulangnya ke rumah, Soyi dihampiri pamannya yang kemudian memberikan hadiah untuknya. Itu adalah seragam sekolah resmi pemberian ibu Soyi, tapi karena hati Soyi sedang tidak karuan, dia malah mengira bahwa itu adalah pertanda dia sudah dibuang ke desa itu. Dia mengira bahwa ibunya dengan sengaja memberinya seragam resmi supaya dia bersekolah dan tinggal di desa itu selamanya. Nenek dan pamannya mencoba menenangkan Soyi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Soyi telah menderita suatu penyakit di mana pembuluh darah di betisnya pecah. Selama ini dia berusaha menyembunyikan hal itu sembari berjualan. Sebagai adik, Paman Soyi hanya ingin kakaknya beristirahat dan menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Oleh karena itulah paman dan neneknya bersedia menampung Soyi supaya ibunya bisa beristirahat sementara. Soyi kesal mendengar berita itu, dan dia merasa seperti beban. Soyi menganggap bahwa kehadirannya tidak penting. Soyi menutup kamarnya dan dia menangis. Keesokan paginya Soyi kabur dari rumah. Dia mengambil salah satu kambing paman untuk dijual. Nenek dan pamannya menyadari hilangnya Soyi dan mereka mulai mencarinya. Tapi untungnya Jin Hyun menemukan Soyi yang sedang berlindung di bawah pohon saat hujan turun. Jin Hyun memintanya untuk segera kembali ke rumah. Soyi menolak dan dengan pemikiran naifnya dia berkata akan pergi ke Amerika guna meluapkan kekesalannya kepada sang ibu. Ji Hyun menanggapi bahwa perbuatan itu tidak akan ada artinya. Soyi menampik dan berkata bahwa Jin Hyun tidak bisa memahami posisinya saat itu. Jin Hyun bercerita sejak pertama kali bertemu dengan Soyi di malam itu dia berpikir bahwa mereka berdua sama. Mereka hidup tanpa sosok orang tua yang selalu ada di sisi mereka. Sama seperti Soyi walaupun dia memiliki ibu kandung. Fakta bahwa dia kesepian adalah bukti kemiripan di antara mereka. Saat masih kecil, Jin Hyun pernah mencari ibu kandungnya.
hanya berbekal sebuah alamat. Ibunya juga sudah memiliki keluarga baru, namun yang lebih menyakitkan adalah ibu kandung Jin Hyun meminta dirinya untuk dilupakan. Hati Jin Hyun hancur dan sejak saat itu dia memutuskan untuk tinggal bersama pamannya. Soyi mulai menyadari betapa naifnya pemikiran dia selama ini. Soyi menangis dan meminta maaf kepada Jin Hyun. Saat Jin Hyun memeluknya, Soyi mulai terbuka dan menceritakan impian masa kecilnya, di mana dia ingin menjadi pelangi. Soyi akhirnya kembali ke rumah dan meminta maaf kepada neneknya. Di malam itu Soyi mendapat panggilan telepon dari Jin Hyun, tanpa keperluan apapun selain ingin mengobrol dengannya. Soyi terdiam sesaat sebelum akhirnya dia merasakan sesuatu. Ketika Jin Hyun bertanya apa itu, Soyi hanya menjawab, 그냥 좋아. akhirnya mereka saling tersenyum tersipu malu, melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Akhirnya mereka tidur di malam itu. Keesokan paginya Soyi masuk sekolah menggunakan seragam sekolah resmi. Dia juga mulai sedikit ramah kepada teman sekelasnya yang lain. Tapi kemudian semua orang mulai menyadari bahwa Jin Hyun tidak masuk sekolah seperti biasanya. Saat itulah berita menyebar ke seluruh sekolah di mana Jin Hyun dan orang tuanya dikabarkan pergi membawa uang investasi warga. Soyi bergegas ke rumah Jin Hyun untuk memastikannya. Dan benar warga sudah berada di sana dengan penuh amarah dan kekecewaan. Siangnya, Soyi pulang sekolah dengan perasaan sedih. Mengejutkannya Soyi akhirnya bertemu dengan orang yang paling dirindukannya yaitu ibunya. Soyi menangis dan akhirnya mereka kembali bersatu. Ibunya meminta maaf karena sudah meninggalkan Soyi dan menjelaskan bahwa dia tidak punya niatan sedikit pun untuk mengabaikannya. Keesokan paginya Soyi berlari ke sekolah untuk memeriksa jejak Jin Hyun, tapi tidak ada apa-apa di mejanya, atau bahkan di dalam lokernya. Di saat itulah Soyi akhirnya tahu bahwa Jin Hyun telah menghilang dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Soyi akhirnya kembali ke Amerika dan melanjutkan hidupnya bersama sang ibu. Kembali ke masa sekarang, Soyi dihadapan kembali dengan siswanya yang sulit diatur, tapi kali ini dia memperbaikinya. Soyi berhasil menarik perhatian siswa saat bercerita bahwa dirinya lebih nakal daripada mereka, dan dia meminta maaf karena tidak menyadari itu sebelumnya. Soyi bercerita bahwa dia terlambat menyadari impiannya, oleh karena itulah kini dia berakhir menjadi guru honorer biasa. Pelajaran yang dipetik dari masa lalunya adalah betapa pentingnya seseorang mempunyai mimpi untuk masa depan, atau paling tidak mengetahui apa yang akan dilakukan setelah lulus dari sekolah. Kelas menjadi sedikit lebih menyenangkan dan pada akhirnya semua siswa mulai mendengarkannya. Setelah mengajar di sekolah usai, Soyi beristirahat di sebuah bangku. Dia mengeluarkan buku antologi dan membaca semua mimpi yang telah ditulis teman sekelasnya di masa lalu. Ternyata tepat sebelum Jin Hyun pergi, dia sempat datang ke perpustakaan sekolah untuk menuliskan kalimat terakhir buku antologi tersebut. Jin Hyun meninggalkan pesan, dia berkata, kamu adalah pelangi dalam hidupku, tapi bukan berarti aku tidak menyukaimu. Walaupun hanya sesaat, kehadiran Soyi di desa saat itu juga sangat berkesan bagi Jin Hyun. Film ini berakhir ketika Soyi menatap buku antologi itu dengan hangat dan penuh kasih sayang. Kemudian dia menatap matahari terbenam setelah membaca pesan terakhir dari Jin Hyun.